Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta udah bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Baiklah, di pagi hari ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri ayam brakot, teman-teman. Tetapi seperti biasa, sebelum saya membahas bagaimana ciri-ciri ayam brakot, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman di rumah. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah, masalah lutut ayam yang lemas, teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi untuk lutut ayam sendiri atau dengkul ayam, bagaimana cara mengeraskannya? Yaitu dengan cara banyak-banyak latihan, teman-teman. Tetapi di sini saya tidak menyarankan teman-teman di rumah latihan renang atau latihan barbel. Nah, saya tidak menyarankan. Karena untuk barbel dan juga renang sendiri itu banyak efek sampingnya, teman-teman. Bisa-bisa ayam kita sendiri bisa rusak. Jadi kita pakai cara lain saja, teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara pertama, teman-teman bisa menggebrak ayamnya. Nah, untuk menggebrak ayam ini sendiri, teman-teman nggak perlu terlalu lama. Seminggu cukup sekali aja, teman-teman. Kita lihat performa ayamnya. Untuk menggebrak sendiri kita harus bertahap. Dari mulai 7 menit atau setengah ronde, terus di minggu kedua 1 ronde, terus minggu ketiga 2 ronde. Nah, jadi itu harus bertahap, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman harus banyak-banyak ngumbarin ayamnya, teman-teman. Karena apa? Karena ayam yang sering diumbar itu mempunyai dengkul yang kuat. Nah, apabila ayam kita sering dibok, apalagi ayam turun bok, itu biasanya kakinya kayak lepai, teman-teman. Jadi itulah saya sarankan untuk teman-teman di rumah bisa mengumbar ayamnya, banyakin umbar. Nah, untuk tips yang ketiga, teman-teman bisa loncatin ayamnya. Nah, untuk loncatin ayamnya ini, teman-teman pegang satu ekor ayam, terus ayam yang ingin dengkulnya ini tadi dilatih, biarlah dia melompat. Ayam yang kita pegang ini tadi, dia otomatis melompat. Nah, semakin tinggi semakin bagus, teman-teman. Nah, untuk latihan dengkul mungkin 3 itu saja sudah cukup, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi telur ayam yang kecil, teman-teman? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Kemarin sempat juga ada sih beberapa telur ayam saya itu yang kecil, teman-teman. Nah, untuk menanganinya atau mengatasinya, teman-teman di rumah cukup memberikan bekicot. Teman-teman berikan bekicot setidaknya seminggu ini 2 kali, teman-teman. Jadi teman-teman berikan bekicot seminggu 2 kali. Insya Allah apabila teman-teman rutin, telurnya tidak akan kecil lagi, teman-teman. Karena bekicot ini selain dipercayai mengobati penyakit kuning, ya pastinya ayam kita akan menjadi sehat, teman-teman. Nah, maka dari itu rekomendasi banget kalau untuk teman-teman di rumah yang bermasalah dengan telur ayamnya kecil, teman-teman boleh mencoba dengan menggunakan bekicot. Nah, untuk bekicot sendiri teman-teman lakukan pemberiannya ini 2 kali dalam seminggu, teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga sangat menarik sekali, teman-teman ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu jangkir ayam, masalah jangkir ayam pecah, kiri kanan pecah semua, terus kelingkingnya itu pecah. Apakah masih ada darah? Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit, teman-teman ya, bahwasanya untuk ayam-ayam yang berkualitas itu yang pastinya kita harus tahu dulu terahnya, teman-teman. Asal usul ayam itu kita harus tahu dulu, teman-teman. Ayamnya dari mana,
terus terahnya jawara atau bukan. Nah, jadi apabila ayam ini terahnya terah jawara, insya Allah anak-anakannya ini tadi memiliki darah jawara juga. Nah, maka dari itu selain melihat daripada sisik, kalau saya boleh sarankan, teman-teman harus memilih ayam bukan hanya dengan sisik, tetapi juga dari terah, teman-teman. Apabila terahnya jelas, terahnya jawara, insya Allah ayamnya akan bagus. Kalau untuk masalah sisik sendiri, kelingkingnya itu pecah atau tidak, bagus atau tidaknya ayam itu tergantung di terah kalau menurut saya pribadi. Untuk masalah sisik ayam ini kelingkingnya nggak pecah, itu dari bukan. Nah, kita balikin lagi ke asalnya, asal usul ayam ini sendiri, terahnya kayak gimana. Kalau terahnya terah bagus, insya Allah ayamnya akan bagus juga, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu terah ayam ini dan juga asal usulnya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga, teman-teman ya. Kita langsung ke pertanyaan yang keempat, teman-teman ya. Untuk pertanyaan keempat adalah bagaimana rawatan ayam jalu. Jadi kalau untuk menurut saya pribadi, rawatan ayam jalu dan ayam pukul itu berbeda, teman-teman ya. Dan ayam jalu ini sendiri kebanyakan kalau untuk di era sekarang sudah banyak memakai ayam mangon, terus ayam pama. Nah, jadi untuk perawatannya sendiri, teman-teman bisa memakai karpet. Nah, jadi ayamnya ini diumbar menggunakan karpet. Harus banyak umbar, teman-teman ya. Kalau untuk ayam jalu ini harus banyak umbar. Karena apa? Karena agar otot-ototnya ini tadi lentur. Bagaimana caranya? Kita mengumbar ayam ini harus memakai karpet. Terus kita harus ada tenggeran setidaknya 1 meter. Agar apa? Agar ayamnya ini tadi dari bawah bisa melompat ke atas, melompat lagi ke bawah, melompat lagi ke atas. Nah, itu fungsinya juga untuk membantu penguatan dengkulnya, teman-teman. Nah, maka dari itu saya sangat rekomendasi sekali kalau untuk ayam jalu, teman-teman di rumah tidak wajib untuk menjemurnya di tanah, teman-teman. Kalau mau lebih bagusnya ayam jalu ini sendiri kita jemur di karpet. Jadi di karpet itu kita jemur, harus diumbar. Ayam jalu ini sendiri tidak mau dia di ukuran sempit, harus ukuran yang luas. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana perawatan ayam jalu, yang pastinya jalu tidak boleh sempit dan juga jalu tidak wajib untuk dijemur di tanah atau di pasir. Nah, ayam jalu ini sendiri wajibnya itu memakai karpet, teman-teman ya. Memakai karpet, harus ada tenggerannya, setidaknya panjangnya itu 1 meter, teman-teman, agar ayamnya ini bisa jadi lincah. Nah, jadi untuk ekstra puding juga berbeda, teman-teman. Ekstra puding dari ayam pukul dan juga ayam jalu itu berbeda. Kalau untuk ayam pukul sendiri itu biasanya menggunakan belut, teman-teman. Nah, kalau untuk ayam jalu sendiri, teman-teman bisa menggunakan telur bebek, gula aren. Nah, itu seperti biasa, teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk jawaban pertanyaan yang keempat, teman-teman. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, teman-teman. Pertanyaan kelima ini masalah indukan yang memakan telur. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan solusi sedikit, berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Saya di sini tidak ada niatan untuk menggurui, apalagi mengajak teman-teman ke hal-hal yang negatif. Itu bukan sekali tujuan saya, teman-teman. Dan yang pastinya tujuan kita hanyalah sharing, berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu, insya Allah akan saya berikan kepada teman-teman di rumah. Nah, jadi untuk mengatasi ayam yang memakan telur ini sangat mudah sekali menurut saya pribadi, teman-teman ya. Kalau untuk ayam yang sering memakan telur, kita harus banyak memberikan ayam ini makanan. Makanan ini harus standby terus di tempat dia bertelur itu, atau di dalam box dia itu, teman-teman. Jadi kita harus
menyediakan makanannya ini terus teman-teman. Ayamnya ini jangan sampai lapar. Karena menurut saya pribadi ayam yang makan telur itu kebanyakan ada juga ayam yang lapar teman-teman. Nah kalau mau lebih bagusnya teman-teman di rumah harus menyiapkan seperti rumput. Jadi alangkah bagusnya induk-induk ayam itu disuruh makan-makan sayuran kayak rumput, itu nggak apa-apa teman-teman. Itu untuk mengatasinya juga agar dia itu tidak memakan telur. Tetapi saya sarankan kepada teman-teman di rumah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Apabila ada ayam yang memakan telur, nah itu kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat tidak bagus teman-teman. Kalau untuk saya pribadi itu tidak layak untuk kita pelihara. Karena apa? Karena biasanya ayam yang mau makan telur ini sendiri itu akan turun temurun teman-teman. Nah alangkah baiknya indukan ini kita potong atau kita jual ke pasar, kita ganti induk yang lain teman-teman. Kalau untuk masalah induk yang memakan telur itu sangat saya sarankan sekali induknya kalau bisa diganti. Karena apa? Yang ditakutkan adalah ayam ini turun temurun teman-teman. Biasanya kalau untuk makan telur kayak gini itu biasanya turun temurun teman-teman. Nah jadi kalau untuk teman-teman di rumah percaya dengan saya, apabila teman-teman di rumah memiliki ayam yang suka makan telur, nah itu harus segera diganti kalau menurut saya teman-teman. Agar apa? Agar tidak turun kepada anak-anaknya teman-teman. Kita kan maunya ayam ini yang bagus dan juga berkualitas. Nah maka dari itu kalau bisa ayamnya ini kita hanguskan saja di kandang kita teman-teman. Kita ganti yang lain. Tidak satu itu saja yang bagus. Yang pastinya masih banyak lagi ayam-ayam yang lain yang lebih bagus teman-teman. Nah jadi itu untuk pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir sudah saya jawab. Dan kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu masalah ciri-ciri ayam berakot teman-teman. Nah kalau untuk ciri-ciri ayam berakot sendiri itu identik dengan lehernya itu sedikit pendek. Tidak sama dengan ayam-ayam lain. Ayam-ayam aduan lain atau ayam bangkok lain itu tidak sama teman-teman. Ayam yang berakot itu biasanya memiliki leher yang pendek. Terus postur badan juga agak sedikit pendek. Nah, jadi kenapa saya berbicara masalah leher yang pendek? Karena kalau untuk ayam full berakot sendiri, kebanyakan ayam saya itu dia memiliki leher yang pendek teman-teman. Nah tetapi di sini saya tidak memaksakan teman-teman di rumah untuk percaya atau tidak dengan saya. Tetapi saya memberikan setidaknya sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu teman-teman. Nah maka dari itu semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman di rumah, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi syafaat dan bisa dibagikan ke teman-teman di rumah. Jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan. Karena di channel YouTube kita ini adalah wadah teman-teman ya, adalah wadah sebagai wadah kita sharing teman-teman seputaran ayam laga atau ayam aduan. Nah jadi teman-teman di rumah tidak usah sungkan dengan saya. Dan yang pastinya teman-teman di rumah wajib untuk bertanya setiap melihat video-video saya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan teman itulah yang akan saya angkat untuk menjadi video selanjutnya teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Serta bantu share sebanyak-banyaknya. Channel YouTube ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Dan saya selalu hadir untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat seputaran ayam aduan atau ayam laga teman-teman ya. Oke mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Mungkin saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.